Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wahyu Purbosantoso. Saya Liza Auredani dengan nomor NIM 2502010100545 kelas MJ 208. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas UAS. Di sini saya akan mempresentasikan analisis ekonomi makro Indonesia 2021, evaluasi kebijakan otoritas, dinamis kurs, inflasi dan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Agenda pembahasan otoritas kebijakan, identifikasi peran pemerintahan, fiskal dan Bank Indonesia atau moneter, dan kurs inflasi dan PDB, analisis dampak pergerakan nilai tukar dan inflasi terhadap PDB Q1 2021, dan kondisi makro 2021, tinjauan umum perkembangan ekonomi nasional selama 2021. Slide selanjutnya ialah bagian 1, yaitu otoritas kebijakan, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, otoritas fiskal. Kementerian Keuangan itu bertanggung jawab atas pengelolaan APBN, kebijakan pajak, dan stimulus ekonomi melalui belanja negara untuk mendorong sektor real. Dan selanjutnya, otoritas moneter atau Bank Indonesia, bank sentral yang independen untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, inflasi, dan menetapkan suku bunga acuan atau BI rate. Selanjutnya ialah sinergi stabilitas sistem keuangan. Dibagi menjadi 3, ada lembaga, peran utama dalam kebijakan ekonomi, dan fokus utama 2021. Di lembaga ada Kemenko, kebijakan fiskal dan APBN, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Seterusnya ada Bank Indonesia, kebijakan moneter dan pembayaran, likuiditas perbankan dan BI 7DRR rendah 3,5%. OJK, pengawasan sektor keuangan, restrukturisasi kredit bagi UMKM dan usaha, LPS, penjaminan simpanan, menjaga kepercayaan nasabah perbankan. Bagian kedua, kurs inflasi dan PDB Q1, analisis dampak variabel makro terhadap pertumbuhan ekonomi awal 2021. Itu dampaknya nilai tukar kurs, pelemahan rupiah dan biaya impor. Pada Q1 2021, tekanan pada rupiah dapat menyebabkan imported inflation, biaya bahan baku industri yang diimpor meningkat tajam. Beban produksi, margin keuntungan perusahaan menurun, menghambat laju investasi fisik. Dan yang terakhir, daya saing ekspor. Sisi positifnya, produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar global. Inflasi IHK dan konsumsi rumah tangga. Rata-rata inflasi 2021 ialah 1,75%, fenomena inflasi rendah. Sepanjang 2021, inflasi berada di bawah target 3%, kurang lebih 1%. Hal ini mencerminkan daya beli lesu. Permintaan masyarakat belum pulih akibat pembatasan aktivitas PPKM. Produksi tertahan, produsen enggan meningkatkan output, menyebabkan PDB Q1 2021 masih terkontraksi. Dan ini dia tren pemulihan PDB Indonesia 2021. Q1 2021 minus 0,7%. Selanjutnya Q2 2021 7,07%. Dan Q3 2021 3,50%. Dan yang terakhir Q4 2021 5%. Bagian ketiga ada kondisi makro 2021, tinjauan umum perkembangan ekonomi nasional di masa pandemi. Karakteristik ekonomi nasional 2021, ada pemulihan bertahap, transisi dari resesi 2020 menuju zona pertumbuhan positif mulai Q2 2021, akselerasi vaksinasi, kunci utama pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara aman. Stimulasi fiskal, program PEN dilanjutkan untuk menyanggah konsumsi dan UMKM. Moneter ekspansif, suku bunga rendah untuk mendorong kredit perbankan. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.